Halo semua, bertemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya melanjutkan tentang pemrograman mobile dengan React Native. Kali ini membahas tentang konsep dasar komponen. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah mobil. Di sebelah kanan adalah contoh layar aplikasi di handphone. Mobil ini dibentuk dari komponen. Ada grill, ada fender, ada bumpers, ada mirrors, hood, header, ada doors, dan sebagainya. Komponen-komponen ini disatukan, terbentuklah sebuah mobil. Demikian pula halnya dengan layar yang di kanan ini. Contoh layar aplikasi ini terdiri dari tulisan chart, tanda silang, icon silang untuk meng-close. Kemudian ini ada icon. Kemudian ini baris-baris ini adalah list. Kemudian ada tombol, ada ini. Nah, serupa dengan mobil, pada aplikasi yang dibuat dengan React Native, layar ini dibentuk dari komponen-komponen. Saya ulang lagi bahwa untuk membuat screen atau user interface seperti ini di React Native itu dibuat dari komponen-komponen. Ada komponen teks ini, ada komponen image, ada komponen list karena berupa list, ada komponen button, dan sebagainya. Kemudian di sini juga tampilan warnanya beda, ini beda, yang di sini juga beda. Nah, itu menggunakan style sheet. Seperti saya jelaskan di pertemuan pertama bahwa untuk mempelajari React Native, dasarnya adalah JavaScript, style sheet, dan HTML. Nah, itulah penjelasan saya tentang konsep dasar komponen. Sekarang, pertanyaannya, adakah komponen yang sudah disediakan oleh React Native yang bisa kita gunakan untuk menyusun atau untuk membuat layar? Jawabannya ada. Mari kita lihat. Inilah daftar komponen yang telah disediakan oleh React Native. Disebut dengan core komponen, komponen inti. Jadi di sini ada basic komponen, user interface, list view, Android specific, iOS specific, dan lainnya. Mari kita lihat satu-satu. Basic komponen. Basic komponen ini ada view, ada text, ada image, ada text input, scroll view, style sheet. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya sangat gampang, tinggal copy seperti ini. View, ketikkan aja seperti ini di source code Anda. Text, image source, text input, scroll view, caranya scroll view, buka, scroll view, tutup. Style sheet, bagaimana cara membuat style sheet? Yaitu dengan constant ss sama dengan style sheet create. Disinilah style sheetnya. Next, kemudian ada user interface, komponen yang digunakan untuk user yang termasuk golongan user interface itu adalah button, ada switch. Ya, ini bisa jalan di any platform. Kemudian ada cara membuat button, title, submit. Keyboard type, switch value. Kemudian ada list view, terdiri dari dua buah list view-nya, ada flat list dan section list. Codingannya seperti ini. Next, kemudian ada Android komponen, kemudian ada iOS komponen, seperti ini. Android komponen maksudnya adalah spesifik untuk Android, iOS spesifik untuk iOS. Dan others, ini komponen-komponen tambahan seperti activity indicator, alert, animated, dimension, keyboard, this one, ini. Saya tidak perlu sebutkan satu-satu cara codingannya, nanti akan sampai ke sana juga. Oke, next, struktur file komponen React Native. Ketika kita membuat aplikasi, ternyata core komponen tidak memenuhi kebutuhan kita, maka kita membuat komponen baru. Nah, cara membuat komponen baru itu yaitu dengan membuat file komponennya. Di dalam file komponen itu, strukturnya adalah seperti ini. Jadi ada bagian-bagiannya ya, import library dulu, kemudian komponen definition, misalnya membuat functional komponen, kemudian membuat style sheet, dan yang terakhir mengekspornya. Sampai di sini, bingung kan? Nah, oke, sekarang kita lihatkan contohnya biar tidak bingung. Nah, ini dia. Jadi pertama itu ada import library. Ini import. Kemudian ada apa lagi?
Komponen definition, ini komponen. Jadi cara membuat komponennya, sintaknya itu seperti function biasa karena ini functional komponen. Jadi misalnya di sini lots of greetings. Ini arrow function, return-nya itu adalah JSX. Nah, di sini memanggil greeting, yaitu ini. Jadi ini contoh komponennya, functional komponen. Ini contoh yang lebih kecilnya atau child-nya karena digunakan di sini ya. Kemudian membuat style sheet seperti ini. Nah, kalau ini sudah selesai, sekarang saatnya kita praktekkan. app.js ini kosong, saya kosongin apa yang terjadi, error, karena tidak ada apa-apa di sini ya. Sekarang mari kita mulai membuat komponen, yaitu app.js. Pertama-tama kita buat dulu nama functionnya. Ini sebenarnya tipsnya. Kalau Anda bingung mau import apa, maka pertama-tama kita lakukan adalah membuat functionnya. Ini arrow function. Kita membuat function seperti ini nama functionnya. Jadi return, jadi function mengembalikan sesuatu. Maka view, tag HTML, tag JSX ya. Ini adalah pembungkus, komponen pembungkus, tidak ada tampilannya. Seperti itu. Nah, sekarang export, default, app. Sekarang saya simpan. Apa yang terjadi? Error. Cannot find variable React. Nah, karena belum pernah diimport. Jadi, kita import dulu. Import React from, ini wajib ya, React. Kemudian simpan. Save. Saya sengaja menunjukkan satu persatu di mana masalahnya. Nah, sekarang perhatikan di kiri ini. Cannot find variable view. Nah, ini view ini tidak diketahui. Ada variable view ini. Karena kita belum import. Sekarang import view from React Native. Sekarang kita simpan, save. Nah, sudah tidak ada error. Tetapi kenapa kosong? Jawabannya karena di sini memang masih kosong karena belum diisi apa-apa. Ini baru view-nya aja, bungkus luarnya aja. Ini baru bungkus luarnya saja. Mari kita coba tambahkan sesuatu. X, sebelumnya sudah saya jelaskan di materi tadi. X, salah satu komponen, basic komponen itu adalah X, halo dunia. Nah, ini halo dunia. Di manakah dia? Ah, ada di sini. Oh, kok bisa ke sana? Ya, itulah tujuannya kenapa saya menggunakan iPhone di sini. Saya bisa menggunakan Android, bisa menggunakan emulator iPhone. Saya memilih iPhone kali ini untuk menunjukkan kepada adik-adik, di mana masalahnya kalau di iPhone ini? Ya, perhatikan ini, halo dunia. Tulisan halonya sembunyi dia. Nah, ini ada namanya komponen zip area. Jadi area yang aman untuk menaruh konten. Maka tambahkan zip area di sini. Zip area view. Seperti itu. Kemudian, oh salah, bukan di sini ya. Jadi di sini. Zip area view. Itu ini juga save area view. Nah, seperti itu. Cannot find variable save area view. Lihat di sini error. Render error. Cannot find variable save area view karena belum diimport save area view. Nah, halo dunia sudah muncul di sini dengan jelas walaupun mepet ke kiri. Nah, sampai di sini mudah-mudahan sudah paham ya. Jadi di sini import, kemudian buat komponen, export. Ini dipanggil di mana? Ya, dipanggil di sini seperti yang dulu. Sekarang bagaimana caranya agar dia tidak mepet ke kiri? Disinilah kita memerlukan style sheet. Style sheet itu bisa kita letakkan langsung di sini, bisa di sini. Tetapi saya akan langsung memberikan contoh di sini. Const style atau const CSS. Bebas ya, bebas namanya. Style, ini style sheet, create, ini create seperti itu, ini create kan seperti itu, kemudian enter. Di sini buatlah misalnya apa, box misalnya, nama key-nya tuh box margin left 10. Ini style sheet. Sekarang kita gunakan di sini style sama dengan CSS karena di sini menggunakan style sheet, kita import style sheet. Sekarang kita jalankan. Ya, di sini ada unexpected token, expected koma. Jadi ini salah. Ini harusnya koma. Save all. Ya, halo dunia sudah ke kiri.
Sudah punya margin dari key. Nah, inilah contoh daripada simple component. Terdiri dari nama functionnya, nama komponennya apt, kemudian importnya, kemudian style sheet, dan export. Semoga penjelasan saya tentang konsep dasar komponen bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, tentu bisa ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di tutorial saya yang lainnya.